Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gua di Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Back to again dengan gua sendiri, Mr. B, dan siapa lagi, dan tidak lain juga buat pengisi suara ini. Dan kali ini kita akan mulai podcast dengan mulai bermonolog dulu. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, gua di sini gak mau terlalu berlama-lama. Gua sedikit mau ngebahas tentang gaya hidup atau lifestyle remaja zaman sekarang. Ya, jujur gue emang bukan ada di era kalian, tapi era kalian memang lagi banyak diperbincangkan dengan banyak berbagai macam hal yang dibincangkan. Jujur aja, yang gue angkat temanya kali ini tuh gaya hidup remaja di zaman sekarang. Itu yang gue lihat seberapa besar banget telah menyalahgunakan gaya hidupnya, apalagi teruntuk buat remaja-remaja yang tinggal di kota metropolitan, yang sebagian besar emang mengikuti tren mode di masa kini. Yang gue ambil contohnya aja ya, kayak ya nggak bisa dipungkir lah, ngikutin pakaian orang-orang luar negeri yang bergaya bagus. Dan remaja kini juga selalu dikaitin dengan apa ya, bisa gue bilang sekarang, dengan zamannya dan teknologinya. Jadi kebanyakan remaja zaman sekarang terbiasa dengan istilah berbelanja. Kenapa gue bilang gitu? Karena zaman gua, abang-abang lu mungkin, atau kakak-kakak lu dulu, kalau kita mau berbelanja itu kita harus ke luar dulu untuk berbelanja sesuatu yang kita butuhkan, itu harus keluar dulu. Tapi untuk remaja-remaja yang ada di saat ini, kalian tinggal ada di layar dan sangat mudah, tinggal mencari dengan kata kunci, kalian sudah bisa duduk tenang untuk mendapatkan barang tersebut. Memang zaman ini emang serba dimudahkan untuk buat kalian remaja-remaja, tetapi kalian kebanyakan membeli barang yang bukan dibutuhkan. Nah, kayak contohnya ya, itu kalau zaman gua itu mungkin apa ya, gua masih ngoleksi CD. Mungkin CD itu CD player ya, piringan CD. Kalau lu masih itu nonton, gua masih suka nonton televisi waktu kecil. Mungkin sekarang lu udah beda, lu tontonannya YouTube, chatting, dan lain-lain. Nah, semakin perkembangan kebutuhan hidup manusia dipicu juga oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Nah, kebutuhan hidup ini juga yang menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup atau lifestyle, dan muncullah di zaman sekarang yang diikuti dengan teknologi serta fasilitas yang mungkin menurut gue buat remaja-remaja sekarang cukup enak, simpel, dan canggih. Dan gue juga gak mau mungkiri, gue juga kebantu banget buat kehidupan gue yang susah banget mendapatkan barang, akhirnya gue juga bisa. Tentu gue gak bisa memungkiri itu sangat berdampak
positif dan positif juga buat diri gue. Tapi gue tidak terlalu senang untuk berbelanja hanya barang-barang yang dibutuhkan. Nah, dampak dari modernisasi pada remaja ini yang gue cukup sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbedaan nilai pada remaja zaman sekarang. Hal tersebut tuh tampak dari kecenderungan perilaku pada ya anak-anak zaman sekarang, ya lu tau lah, yang dihadapin sama gaya hidup yang lebih cenderung konsumtif dan mengutamakan kesenangan semata, dan membuat remaja yang satu berbeda dengan yang lainnya. Memang gua akuin di umuran-umuran lu, atau lu yang pernah ngeliat abang lu atau kakak lu yang sekarang mungkin sudah punya anak atau menikah, kita pernah ngerasa kakak dan abang lu atau gua pun atau siapapun di masa remaja seperti kalian emang pernah masih suka coba-coba, dan terbilang di umur-umur segitu tuh gua memang masih labil dalam melakukan berbagai hal. Bahkan kesalahan yang tak perlu juga sering terjadi karena kecerobohan gua, dan kita memiliki kebiasaan buruk yang pada akhirnya berpengaruh dengan gaya kehidupan gue sehari-hari. Jadi nggak heran kalau kebanyakan dari mereka hidupnya nggak teratur dan terkadang ngawur. Tapi yang gue ambil sekarang adalah remaja masa kini. Nah, contohnya apa aja nih yang ada di gaya hidup remaja masa kini? Yang pertama bisa gue bilang adalah bangun tidur. Hal yang pertama dicari adalah gadget. Mungkin buat lu semua yang masih remaja, mungkin lu gak bisa memungkiri ini, tapi sebagian banyak dari remaja yang memiliki kebiasaan ini. Walaupun tidak semua, padahal ini kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Kenapa? Karena kalau lu teruskan, ini akan menjadi malas dan hidup pun tidak menjadi produktif. Jadi kalau bisa sih, jika lu bangun tidur ya langsung bangun, cuci muka atau minum air putih segelas, atau bisa lu langsung bangun dan mandi. Yang kedua, anak gue nggak ya tai lah, bocah, gue bilangnya bukan bocah ya, anak-anak umuran remaja lah tuh sekarang seneng banget suka gaya-gayaan dan cobain tren baru, tapi kelihatannya yang terlihat di mata orang tuh terkadang tuh memaksakan. Iya, bocah remaja masa sekarang tuh kadang mencoba gaya hidup yang mungkin style sekarang lagi, ya ada yang dari dulu memang dibilang kebarat-baratan dan mungkin ditambah lagi ke K-pop. Gue gak nyalahin, itu hak lu semua kalau lu suka dengan K-pop, gue gak nyalahin. Tapi ketika lu ngikutin tren ini, tren itu, dan segala hal lain trennya, terkadang itu tidak cocok dan terkesan memaksakan. Ya jatuhnya lu jadi jamet atau alay kalau mungkin di zaman gue ya. Jadi menurut gue, ya menurut lu emang lu paling gaya lah, tapi buat remaja sekarang yang paling perlu lu sadari bahwa nggak semuanya tren cocok dengan semua orang. Dan buat remaja lu harus pinter nih buat memilih yang cocok dan sesuai dengan kita. Kalau lu nggak nyaman, nggak usah dipaksakan. Jadi be yourself aja. Lu suka dengan gaya apa, lu ikutin. Tapi kalau lu nggak cocok, jangan dipaksain. Jatuhnya ya kayak bocah-bocah alay dan jamet gitu, yang kesannya orang pengen wah ngeliat lu jadi kayak malah ih anjing, geli, jijik gitu. Masuk angin nih gue, sorry. Jadi buat yang seterusnya adalah, ini kayaknya podcast paling panjang karena ngebahas masalah
anak-anak remaja nih. Jadi yang selanjutnya buat remaja-remaja zaman sekarang itu, brand atau merek adalah segala-galanya. Ya mungkin di zaman gue juga ada merek dan brand itu utama. Cuman bedanya merek sekarang, anak remaja sekarang dan dulu itu jauh banget berbeda. Mungkin ini terlihat di zaman lu yang masih pada remaja, yang sekarang serba modern. Terlebih lagi seperti urusan teknologi. Ya memang bagus banget sih kita hidup di zaman yang serba maju ini. Tapi nggak bagus banget kalau lupa bahwa kita punya hidup secara sosial. Jadi kayak gua ambil contohnya aja, kayak lu lagi bareng sama keluarga, teman, pacar, sahabat lu dan seterusnya. Kalau bisa jangan terlalu sibuk lu mainin gadget. Tapi lihat mereka juga, lu ngobrol dan sharing satu sama lain. Karena apa gue bilang kayak gitu? Karena ketika kita bermain handphone atau gadget atau bertemu ketika lu lagi main gadget atau handphone dan lu ketemu dengan orang, langsung ngobrol dan sharing satu sama lain, itu jauh lebih enak dibandingkan dengan lu bermain gadget. Karena bermain gadget itu sibuk sendiri, tetapi kalau ketika kita bertemu orang itu lebih akrab dibandingkan kita bermain gadget sendiri, karena ada orang di sekeliling kita yang perlu kita ajak bicara, karena kita bisa bercanda, tertawa bersama-sama. Tuh. Yang berikutnya tuh gue akuin. Ini paling gue akuin banget. Anak remaja sekarang tuh susah buat dinasehati, tapi mereka doyan ngeritik. Ya bisa dibilang lah masa remaja ini umur yang masih labil, harus buat umur yang masih labil dan buat remaja masa sekarang ya itu susah bener atau susah buat dinasehati, dan mereka juga suka menolak masukan dari orang lain, padahal sebetulnya itu buat kebaikan diri dia dan ke depannya. Tapi justru mereka lebih suka meritik sana sini tanpa diimbangi dengan aksi yang nyata. Ya bisa dibilang kalau kata anak sekarang netizen maha benar. Nah itu kadang apa mungkin emang anak-anak remaja zaman sekarang yang bisa kritik komen di kolom komentar orang tuh netizennya yang masih bocah-bocah remaja ya. Yang berikutnya tuh ya ini nggak mungkin sih, nggak semuanya anak kayak gini ya, cuman menurut gua emang ada yang beberapa yang seperti ini. Anak zaman sekarang banyak banget yang manja dan dikit-dikit ngeluh. Ya mungkin juga banyak yang merasakan hal seperti itu. Apalagi buat generasi 70 atau 80, nggak sedikit dari mereka yang merasa bahwa anak zaman sekarang ya emang diakuin lebih manja, apalagi dalam dunia kerja. Dikit-dikit suka ngeluh karena capek dan kerjaan terlalu banyak dan seterusnya. Selain itu, kecanggihan teknologi juga membuat mereka terjebak dengan rasa malas. Contoh yang simpel aja, kalau mereka lapar tuh lebih memilih buat beli makan lewat aplikasi daripada berangkat sendiri. Tidak hanya urusan perut yang serba simpel nggak repot, tetapi urusan kebutuhan sandang pangan pun bisa didapat hanya melalui aplikasi. Emang zaman sekarang beda banget ya. Generasi 70, 80, 90
Beda banget memang dengan anak-anak sekarang, kayak di dunia kerja atau di sekolah pun, kayak ketika dia males buat jalan aja, dia gunain aplikasi dan belanja gunain aplikasi dan tinggal tunggu di rumah. Mungkin gue ingetinnya gini aja, kita perlu loh buat menggerakkan badan kita, ya kayak bocah anak remaja sekarang kan, kita pulang sekolah capek, gue pengen ini tapi GoFood, ya boleh sih GoFood, nggak salah, cuman alangkah lebih baiknya kan lu gerak jalan sendiri buat menggerakkan otot-otot lu juga biar nggak gampang sakit kan, jadi lebih sehat kan dibandingin lo berlehai-lehai di kasur. Ya gimana ya, gaya hidup remaja kini memang udah lebih maju juga, gue nggak bisa pungkiri, lebih terbuka tentunya dibandingin dengan zaman dulu, dan pola pikir, cara bertindak, dan cara berbicara pun sangat dipengaruhi banget oleh gaya hidup modern yang tidak lain adalah generalisasi budaya dari luar itu sendiri. Tapi itu semua adalah sisi positif yang dari lahirnya budaya maju, dan sisi positif gaya hidup modern tersebut tidak terbantahkan lagi untuk sekarang, emang betul. Tetapi kita jangan lupa bahwa di mana ada sisi positif maka sisi negatifnya juga pasti ada tentunya. Begitu juga dalam kehidupan atau gaya hidup modern ini. Gaya hidup modern yang menurut gua memberikan nilai-nilai positif juga bisa mengakibatkan sisi negatif yang tidak kalah bahayanya. Kenapa gue bilang seperti itu? Dengan adanya tujuan untuk mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk gaya hidup, para remaja ini ingin menunjukkan bahwa dapat mengikuti apa yang sedang tren dan menunjang penampilan mereka di muka publik. Ini gue ambil kesimpulannya aja. Tapi tidak jarang para remaja akhirnya mencari jalan pintas yang instan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan atas nama modernitas tersebut. Nah, yang sekarang menjadi masalah adalah bahwa pada sejumlah kaula muda, hal yang praktis dan serba cepat ini terkadang juga disalahartikan. Berawal dari gaya hidup yang dilakukan oleh remaja metropolitan, di mana sekarang ini para remaja berada dalam kota metropolitan, mereka cenderung lebih bergaya hidup dan mengikuti modern masa kini, di mana segala menjadi instan dan perkotaan diwarnai dengan kehadiran pusat perbelanjaan dan banyak bermunculan kafe, tempat tongkrongan masa kini. Di zaman yang serba ada dan modern ini, ya kalianlah yang penerus bangsa yang harus memajukan bangsa, terutama budaya, karena negara Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya. Kalau bisa hindari hal-hal yang berdampak negatif hingga pergaulan bebas, ya kalau bisa hindari ya. Dan hindari juga yang bisa menyerumuskan Anda ke dalam kerugian kelangsungan hidup. Contohnya kayak tren tadi, gaya hidup anak muda zaman sekarang seakan-akan yang dilombain bukan kreativitas tetapi menunjukkan gaya hidup yang tak sedikit dibumbui dengan rasa hedon. Ya, anak-anak zaman sekarang hedon banget sih, gila. Nggak sanggup gue ngikutin, beda banget. Ya, kita perlu ngikutin perkembangan zaman, coy. Cuman jangan sampai ke bawah arus. Ada kalanya kita malah harus melawan. Ada kalanya kita harus melawan arus tersebut dalam hal yang positif. Karena apa? Karena tidak selamanya arus yang kita ikuti akan membawa ke tempat yang seharusnya. Jadi buat lu semua remaja-remaja, pandailah memilih dan memilah. Jangan sampai lu ikuti tren malah menyusahkan diri sendiri, orang tua lu, dan ya intinya minimalisir resiko buruk kepada lu lah. Gue mau cuma meminimalisirkan resiko
yang terburuknya buat lo. Jadi buat remaja sekarang, pandai-pandailah memilah dan memilih. Boleh lo ikutin tren, tapi jangan terjerumus dan ngerugiin diri lo sendiri. Mungkin cukup sampai di sini episode kali ini. Gua Mr. B, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.